Dipakai belajar di situ kan banyak aja. Untuk di lab kan orangnya ada aja, walaupun nggak semua. Kalau semua malah bahaya kan, karena memang dibatasi. Masih ya, mudah-mudahan Januari bisa PTM ya. PTM. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Kreatif Visual Podcast yang ke-13. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Saputra dan di sebelah saya Muhammad Halis Waji. Dan pada video kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu guru-guru kami sendiri. Perkenalkan Bu, namanya siapa? Oke, langsung saya ya. Oke, saya Ibu Ena Paulina. Alhamdulillah di DKV dari pertama kali DKV ini berdiri di SMK 1 Banjarbaru. Ya itu aja, terima kasih. Guru lama. Oh, guru lama gitu. Oh, untung lama kata-katanya ya. Senior. Oke, kalau Bu Ena tadi dari DKV berdiri, kalau Ibu dari setelah DKV berdiri baru datang ya ngajar DKV. Biasanya Ibu dipanggil Ibu Eka, nama lengkap Eka Sriwayuning Tias, punya suami, punya anak atau apalagi tuh Oh, udah ya, Bu. Oh enggak ya? Aman. Ya sudah, lanjut. Lengkap. Gimana nih Ya. kabarnya Bu? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Bisa duduk di sini baik. Alhamdulillah. Gimana selama Covid ini Bu, aktivitasnya masih berjalan lancar? Ya, Ya. lumayan. Nanti di sekolah, nanti di rumah. Agak berbeda seperti biasanya ya Bu? Banget. Berbeda sangat banget ya. sangat pengaruhnya banyak banget, tapi yang jelas ke badan sih ya kayak kena serangan nuklir aja. Kaget ya? Badannya kaget, jadi mengembang dengan sempurna gitu kami berdua ya, Saking banyaknya saking banyak ya reaksi nuklir tadi Bu. Berarti lebih banyak aktivitas kayak pas Covid seperti ini Bu, apa yang sebelum Covid? Gimana? Kayak untuk sebagai Sama aja sih aktivitasnya, tetap Profesi. hidup, maksudnya tetap Berjalan bernapas, ya. berjalan. Iya, tetap ada sekolah, tetap ada rumah ya, kita ya. Cuma Tapi- bedanya aja kalau pas Covid ini masker, ya iya, itu aja tambah. sih. Kalau yang lainnya enggak, tetap seperti biasa ya Bu? tetap Oh, seperti berarti nggak biasa. ada Cuma sulitnya. bedanya karena umur kita sudah mulai beranjak dewasa gitu ya. Oh, beranjak. Jadi nafas mulai tidak terkondisikan. Itu aja sih. Jadi Faktor ya usia. jar orang Banjar tuh gampang manggah. Mangga. Mangga. Iyalah. Ya, Bu enak. Faktor apa berarti Bu? Faktor apa usia. ya? Usia dong. Iya, faktor usia ya. Uyuh Bu, uyuh. Oh, uyuh ya, ya. Translate di Iya. bawah. Bukan karena nuklir tadi ya, bobot mulai bertambah gitu bukan ya? Itu salah satu faktor Oh, salah satu faktor yang ya. besar. Ya, oh ya. Jadi, Sangat. Bu, Sangat banget ya. Lanjut. Sedikit flashback Ya, ya Bu, ya flashback kan? nih. Ini kan Ibu berdua nih adalah salah satu progres berdirinya DKV, jurusan DKV Salah di SMK dua komunikasi 1. visual. Berdua lah Bu. Salah dua. Salah Salah dua. Salah dua. Oh, tadi salah dua gitu. Oh, Ya, gitu salah lah. dua. Nah ini Bu, bisa diceritakan nggak Bu ini? Ya, Gimana awal mulanya gitu. susah, pasti kan nggak mudah tau Bu. Apa namanya mendirikan sebuah jurusan dalam di sekolah ini pasti sulit dong Bu. Ada susah, ada senangnya, ada bangkit, ada jatuhnya, itu kan nggak mudah. Nah bisa diceritakan nggak Bu pada teman-teman yang Awal berdirinya. awal berdirinya, berdirinya, sejarahnya gimana gitu Bu? Kalau susahnya itu sekolah ya, karena sekolah yang memutuskan untuk bisa membuka jurusan DKV. Dulu awal-awal kan cuma Kria, itu ada 4 jurusan. Lalu waktu DKV mau dibuka itu berbarengan sama perkantoran, sama perhotelan. Baru tahun berikutnya yang tata boga. Nah di DKV sendiri alhamdulillah karena memang perusahaan-perusahaan di bidang percetakan itu kan mulai banyak. Waktu itu tahun 2008 waktu buka jurusannya. Nah itu udah mulai banyak yang berdiri gitu. Jadi kalau kesulitannya enggak sih, karena memang mereka waktu magang ada aja tempat untuk mereka tuju gitu.
Apa ya? Kalau Tarik, Kak. sejarahnya sendiri, memang sebenarnya Bu Ena ya. Bu Ena dulu itu ada Pak Agus sama Pak Wijaya ya. Pak Sunjaya. Sunjaya, Pak Sunjaya waktu itu mereka bertiga itu mendirikan DKV bersama kepala sekolah gitu. Kalau ibu itu masuk sudah 1 tahun berjalan atau Iya, 1 setengah tahun? 2009. Iya, Ya, 2000 setengah tahun berjalan DKV, ibu menggantikan Pak Sunjaya. Nah, baru kiprahnya dimulai sama Bu Ena karena Pak Agus itu tugas belajar ya. Habis itu Iya, ya. iya. Setelah itu S2 Pak Agus di tugas Jogja. belajar. Akhirnya tinggal sisa kami berdua. Dan Kita rekrut lagi. Iya, Guru kita siapa? Pak siapa? Pak Supra. Oh iya Pak Supra ada dulu. Anaknya ada yang alumni sama ada yang di sini ya. Kelas 3. Kelas 3 sekarang. Itu Pak Supra. Jadi kami bertiga dulu tuh. Pak Supra waktu itu orang SMK 2, guru SMK 2, habis itu bantu kami di videografi karena beliau paham ilmunya. Kalau kami berdua itu desain grafisnya waktu itu ya sama-sama lah saling melengkapi waktu itu. Nah, cuma kalau DKV-nya sendiri itu enaknya itu siswanya itu sudah banyak gitu. Maksudnya banyak sudah ada peminat. yang minat, Ya, iya sih. banyak mungkin nah ini aja sih sama nih nanti kalau yang lihat ada siswa-siswa yang baru mereka itu tertarik dengan DKV itu karena komputernya sebenarnya karena mereka memandang komputer itu keren. Nah, Iya, jujur kayak saya dari situ sendiri. akhirnya banyak. Jadi kalau susahnya gimana ya nggak susah, wong kami nggak bangun kan, yang bangun tukang untuk butuhnya maksudnya ya. Tapi kalau Kita untuk menjalani. yang di dalamnya mungkin karena kami seirama, kayak apanya sih? Senada. Ya sehati gitu ya, tingkah laku kami sama. Sampai dulu pernah Ini dijuluki masih Upin Ipin gitu ya. Iya, itu berapa tahun? Iya, kami berapa dibilang tahun tuh? Upin Ipin. Upin Ipin sampean. Nah, itu yang menjadikan kami, menurut kami nggak susah. Maksudnya enak aja, mudah gitu. Kami bisa saling melengkapi dan alhamdulillah DKV berdiri sampai sekarang. Itu aja. Oh, Jadi, Bu, sebelumnya itu Bu, Ibu ini emang sudah suka seni gitu kah, Bu? Sebelum mengajar di DKV ini sudah pernah pendidikannya tentang DKV gitu nah, Bu? Enggak. atau Nggak tahu. memang sebelumnya ada sebelum DKP apa pernah bahasa Inggris kayak atau bahasa Ya. Indonesia atau apa gitu Bu? Kalau ibu waktu kalau dari kecil emang suka gambar. Oh, Nah, dari dulu tuh kecil. kan ada majalah Bobo. Oh iya iya. Ya, Donald Bebek. Yang lama-lama. Tuh kamar ibu tuh penuh sama kertas gambar, tuh ibu gambar tuh SD tuh ya. Nanti tempel di dinding. Kalau bosen copot, gambar lagi, taruh lagi. Nah, gitu. Kalau Sudah SMP nggak suka gambar, udah hilang gitu kan. Nah, pas SMK masuk sini tuh baru ada jurusan kayu sama tekstil baru dibuka. Nah, kalau ibu mikir jurusan kayu terus nanti ibu Cowok gitu sebagai ya. cewek yang halus kan disuruh ngetam itu kan gimana gitu ya. Tidak Halus, cocok, iya, kayak memang agak- waktu itu ukuran badan memang masih belum masih kena masih nuklir langsing, Iya. masih unyu-unyu lah kayak yang di sini. Masih Nah, itu. pada zamannya ya Bu. Iya, nah jadi ibu milih tekstil. Nah di tekstil itu kan gambar banyak. Oh, Oh iya kan sudah ada Bikin gambar-gambar. sasirangan, Nah. batik. Desain ya. Nah di situ terasah lagi. Jadi kelas, oh ya maaf, Disuruh disuruh maju. Jadi waktu kelas tekstil itu tadi banyak belajar gambarnya di situ, bikin-bikin motif. Nah, jadi suka di situ. Terus kuliahnya juga kan jurusannya ada kayu tekstil DKV. Bukan, Oh. kayu logam DKV. Nah, itu ya? ibu mikir lagi, kayu kan ibu sudah nggak milih waktu Iya, sekolah. sekolah. Terus logam, ibu nanti bikin perhiasan ngelas-ngelas gitu. Aduh, ya udah DKV aja gitu kan. DKV aja. Tapi belum tahu itu Oh, belum. ngapain, belum tahu. Oh, belum tahu. Cuma ditanya orangnya, kalau pian suka gambar masuk aja ke situ gitu. Oh. Ya sudah, ya nyebur. Oh gitu aja. Tuh, kalau ibu Kecebur gitu ya? Kalau Ibu Eka gimana? Kalau Ibu Eka nih gimana nih? sebenarnya sama Bu Ena. Jadi ibu dulu itu, tapi kalau Bu Ena suka gambar, ibu tuh
bukannya nggak suka ya kalau ada pelajaran gambar, kalau nggak ada pelajarannya ya nggak gambar gitu. Jadi kalau dibilang suka gambar enggak, maksud biasa aja. Tapi habis itu terjerumus ya, lebih ke katakanlah terjerumus gitu ya. Tapi membawa hikmah. Karena ladang penghasilan akhirnya di sini gitu. Alhamdulillah. Jadi dulu tuh ibu sama kayak Bu Ena, kalau Bu Ena tekstil ya dulu penjurusannya, ibu juga. Jadi ibu dulu masuk ke kami alumni tekstil ya. Ya bagi yang tekstil jangan sudah lama ya, Bu. Iya. Besti. Nah, besti beda banget dari di awal. Malang. Kami di dari Malang. Malang. Nah, ibu di Malang. Satu Beda jurusan. sama sekolahnya ya. Ya satu jurusan. Arema, ya, Singo. Islam. Jadi hati-hati dengan ibu karena ibu sama dengan ikon Malang, singanya keluar. Jadi memang tekstil. Jadi tekstil dari SMK, ya itu karena terjerumus, nggak ada pilihan jurusan lain, milihnya cuma tekstil. Enggak, tekstil, keramik sama kayu waktu itu. Tapi karena ibu mikir tekstil tadi banyak ceweknya gitu ya, jadi milihnya tekstil waktu itu. Habis tekstil, nah kalau Bu Ena pilihannya kan ada DKV, ada logam sama kayu ya waktu itu. Nah kalau ibu waktu itu pengennya ke psikologi sama pengen ke bahasa Inggris, langsung ditolak. Jurusanmu tuh tekstil kok ya macem-macem, mau ke Iya, kan psikologi, nyambung. kok ya sadar diri kata guru BP ibu waktu itu gitu ya. Nah tapi ternyata disuruhlah ke seni rupa. Nah, jadi terjerumus lagi nih, gitu ya, terjerumus lagi, tapi yang menghasilkan, ya kan. Jadi akhirnya dari tekstil barulah ke seni rupa, dan akhirnya terdamparlah kita di sini, SMK ketemu di DKV. Terdampar di Ya. DKV. Ya. Jodoh kita. Jodoh. Sudah ditakdirkan ya. Terus gimana, Bu, ceritanya jadi dari Jawa tuh sampai ke Kalimantan? Terseret ombak. Terseret ombak. Hanyut. Kayak Fabian bisa sampai ke Kalimantan tuh kenapa? Orang Kalimantan. Oh iya, orang Kalimantan. Dulu asli Kalimantan kan, Bu? Ibu Asli. waktu itu, iya kalau ini Jawa. asli Kalimantan. Kalau ibu diseret Diseret. sama seseorang gitu, Oh, hingga terdampar tadi di sini. Seseorang itu rahasia nggak, Bu? Enggak rahasia sih. Suami. Kalau rahasia ibu bingung nanti anak 3 dari siapa nih ada rahasiaan ya. Ya dari suami ibu. Suami ibu kebetulan lahir di sini dan besar di sini, akhirnya terseret lah ya kan. Ayo kamu ke sini gitu kan. Nah, ya langsung akhirnya terdampar di sini. Ketemu dia. Ketemu. Kita sama-sama angkatan Iya, tuh CPNS ya. Oh, CPNS-nya ya. sama. CPNS-nya sama. Ya walaupun umur beda lah. Beliau lebih tua. Main umur. Cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. Kalau ditanya yang lebih tua siapa? Ya. Sudah. Ya, akhirnya kami terdampar sama-sama kok ya dilala pemikirannya mirip yo. ya, Pemikirannya tapi saya lebih mirip. kalem. Ya, lebih kalem luarnya. Kalau dalam ya tahu aja lah. Jangan dibuka di sini. Enggak aku Bukan buka. sih. Makanya aku bilang gitu aja. Yang Aku tahu buka. aja. Jadi gitu ya, Bu, apa ceritanya sejarah Ibu jadi sampai berkelimut di dunia seni. Ya, berkelimut ya. Iya kan? Membara. Membara. Jadi di dunia seni. Asal usulnya. Iya. Awalnya. Akhirnya belum kelihatan. Nah, Bu, ini kan di masa Tadi tanyakan juga kan? Ini kan masa pandemi nih, Bu. Ada kesulitan Kak, Bu, pada saat mengajar gitu, nah gara-gara pandemi ini agak sulit mengajarnya. Takutnya muridnya nggak memahami tentang materi Yang gitu nah. beberapa murid kan dengar-dengar, wah nggak Iya, paham sulit, karena apa kurang ini? apa. Heeh. Kan memang kayak penjelasan seperti hal-hal seperti ini kan memang harus enaknya kan secara langsung. Bu. Secara langsung, Bukan soalnya kan praktek kan lebih. kurang bisa dengan cara online. Nah, itu gimana sih, Bu? Susah. Menurut Susah, Ibu Susah. sangat berpengaruh kan, Bu? Apalagi Iya. mungkin Sampai perbedaan. sedih. Sangat ilmunya kurang jadinya kan. Jadi Iya. jiwa ngocehnya itu tidak Tidak tersalurkan. Wah, tidak besar. Iya, karena ngomong di istilahnya ya bikin materi gitu kan. Kalau apa? Kita Vicon juga paling berapa kali ya. Mungkin Tetap ada yang nggak walaupun merhatiin. kalau Vicon tuh nggak suka karena apa? Nggak bisa ngelihat mukanya semua. Ini Ada yang dengerin matiin. atau di mute
suara ibu di mute kan nggak ketahuan. Jadi biasa kayak ngomong lah sama siapa. Itu rame-rame gitu. Jadi yang ngantuk langsung ibu sentil. Sentil. Enggak Langsung ketahuan ya kan. Oh jadi itu kurang enaknya Bu. kurang enak. Banyak gak enaknya kalau ngajar online tuh. Ya benar banyak gak enaknya. Karena di satu sisi energi kita tidak tercharger Tersalur. ya. Tidak tersalur. Karena biasanya energi kami itu tercharger itu ketika kami bisa itu melihat Wajah-wajah. wajah-wajah kelelahan di siswa. Oh, berarti itu Ya, ada itu keenakan tersendiri. tersendiri bagi kami. Tapi kalau pas di online kan nggak kelihatan, kadang aja ditutupin kan. Nah itu tadi. Sebenarnya kalau kesulitan kami nggak sulit, karena kan kami ibaratnya mentransfer ilmu sudah ditransfer gitu. Paling yang kesulitan anak-anak aja Iya, betul ngumpul benar. tugasnya. Iya. Mm-mm. Inisiatif Kalau aja. kalau pokoknya. kami kan cuma tinggal transfer Transfer, ilmu gitu ya tinggal kan, ya, kalian kalian sendiri ngumpul ya, tugasnya sendiri ya kan ya, yang susah masing-masing. karena kan Susah nagihnya. harus ngerjakan. Nah, betul. Susah nagih. ya kalau kita susah nagih sih. Iya. Di chat. Makanya tugas tuh harus di 1, 2 gitu ya. Iya, Itu aja nggak bisa kayak sampai biasanya. belumut nagihnya kan. Berarti ini mengurang nggak Bu tugasnya semenjak pandemi ini Bu? Berkurang. Enggak kayak biasa ya Bu. Iya. Karena kata kakaknya juga aja. Apa nih tugasnya sedikit jar, enggak banyak jar. Perbedaannya banyak. Nah kayak apa Bu tanggapan Bu Pian Bu yang sama murid-murid yang nggak paham gitu nah Bu, kayak susah diajar gitu nah. Mana sulit Susah diajar. dihubungi. Sulit kan Pian merasa aja gitu nah Bu. Jangan kalau ketemu tuh Greget. Ada yang tugas dibiarin aja kayak menganggap remeh gitu nah Bu. Nah tanggapin gimana Bu? Ini kan yang merasakan nggak cuman kita aja, tapi seluruh dunia. Oh iya betul. Jadi memang di tahun pandemi setahun lebih ini memang semuanya merasakan penurunan yang seharusnya misalnya mencapainya 80% dari kurikulum yang ada gitu kan, itu paling dapatnya separuhnya gin syukur. Ya, benar. Ya. Jadi harapannya ya siswanya ya sering kita kasih tahu ya tolonglah kalian baca-baca lagi, apalagi dunia grafis ini kan ya luas banget. Sebentar-sebentar kita buka googling itu udah banyak banget perkembangannya, banyak banget pokoknya. Jadi intinya ya kalian lah yang bisa mengontrol diri kalian Ya, supaya bisa inisiatif ya, Bu. rajin dan Ya. aktif. Buat kalian juga. Belajar sendiri. Ya. Karena tapi maklum sih sebenarnya karena kan kami aja guru itu aja ada kagetnya gitu dengan pandemi ini. Ada juga titik beradaptasinya itu juga lama ya. Ya. Apalagi seusia kalian gitu. Dan yang agak kalau ini kan yang kelas 11 itu 2 tahun tuh hampir 2 tahun kan online Iya. itu kan sangat kurang ya, Kurang. baik itu teori maupun di praktek gitu ya. Cuma kalau kita kata Bu Ena tadi benar sih, kembalikan lagi ke pribadi masing-masing siswa. Kalau memang dia jiwanya adalah inisiatif, dia pasti bakal mencari itu ilmu tadi. Ya kan, bakal mencari mencari sendiri. Mana misalnya Bu Ena ngajarkan A, apa sih A gitu kan, tidak harus Bu Ena yang nge-share tugasnya pun kalian bakal mencari kalau pribadinya memang inisiatif. Inisiatif. Tapi kalau memang pribadinya adalah nerimo kalau orang Jawa, nerimo ya. Yowes. Hah? Yo Tresno, wes, ya ya, yowes. yo wes. Yowes. Ya dapatnya itu ya itu. itu aja. kan. Iya, cuma itu yang didapat. Nah, itu beda lagi. Sebenarnya tuh kalau namanya pandemi memang semua terpukul, semua semua berdampak gitu ya. Tapi kembali ke perorangan lagi untuk bisa survive di tengah-tengah pandemi. Itu aja. Ini boleh diminum nggak? Bisa Bu, Boleh, silakan. bisa, Bu. minum. Oh iya, Diminum kan dulu. dari tadi. Ini bukan pajangan, memang ada minumnya, dingin. Dingin seger ya. Seger. Tuh ada Lumayan. bubble-bubblenya. Lagi. Cuma nggak ada temennya. Yang kerpes-kerpes. Ini. Tisu Bu nggak bisa dimakan. Oh mau makanan nggak ini Bu? Kode. Yang agak kriuk-kriuk gitu nggak ada ya? Oh, belum. Kaparodinya nggak dengar. Oh nggak dengar. Oh yang menyediakan ibu. Enggak juga sih. Harusnya Nggak ada dengar Bu. deh. Paling nggak stoples di sini. Toplesnya. Boleh. Oke. Yang ada dalamnya lah Bu. Dalamnya. Kasihan agak garing. Ntar bunyi kruk. Justru itu yang menarik minat. Sekarang yang lagi rame kan yang apa tuh, yang kuliner tuh,
Ya kan lagi rame itu mukbang. Oh, mukbang, ASMR. Itu kan malah yang di shoot, yang di benar-benar Boleh dicoba. didengarkan yang kraus. Iya, ASMR. ASMR. Nah, ya kayak itulah. Ya, bahasa kalian. Oh ya nih Bu, bisa diceritakan nggak Bu? Kayak cerita, kan tadi senangnya nih Bu, yang susahnya tuh nah Bu, sulitnya. Ada nggak yang cerita sampai sekarang pada saat berdirinya DKP itu tuh Bu? Sulitnya. Kan tadi Sulitnya. senang itu Bu, pasti kan ada susahnya, nggak mungkin ada senangnya Bu. Saking kami bahagianya jadi susah Oh, dari susahnya situ. nggak ada. Jadi kayak Berarti susahnya pun memang nggak enak ya Bu? kelihatan gitu. Berdirinya tuh memang Ya lancar. enggak lah. Oh ya, bisa diceritakan Bu yang paling Paling alat ya. gitu. Iya, itu. Karena awal-awal itu alat nggak kayak sekarang. Kalian enak nih alat banyak, apalagi Alhamdulillah. sudah ada podcast gitu. Dulu jangankan Dulu. mikrofon. tiga PC itu pakai yang Mm-mm. PC yang putih Iya. itu yang Yang kamera tabung. monitor tabung. Yang Tabung. kalau kita kerja loading. Loading. Kerja lagi loading ya gitu. Dan dulu namanya kita jurusan baru. Belum punya lab sendiri, pindah-pindah. oh Nanti lab di lab 1, nanti ke lab 2, nanti ke lab 3 gitu. Pindah Dulu kelas. menetap. Ya, dari kelas bukan di lab, ya. Kelas ya. Waktu Jadi itu. 1, kedua, ketiga. Berapa gitu. tahun Jadi, ya? Pian datang tuh sudah ada lab baru belakang tuh. belum. Belum. Itu kita masih di ini Di rumah Pak Gus. belakang yang sekarang jadi dapur boga. Iya, iya. Iya kan? oh itu pas Itu dulu pernah lab itu. Kalau itu pernah lab. Lesehan. Masya Allah. Ya, masih lesehan kita. Pada baru Ya, kayak- baru berdiri di Tahun DKP. berapa itu, Bu? Tahun berapa itu? Itu 2009 ya, 2009. Aku masih berapa kelas Tapi berapa? setelah berdiri pertama berdiri itu udah lumayan, ya lah. Lumayan. Tapi Udah lu- lumayan. Oh memang banyak anu aja Bu. Peminatnya lumayan lumayan. banyak. Oh, iya. Peminatnya banyak. Seiring peminatnya akhirnya dilengkapi lah sama sekolah gitu. Lalu Mulai dibikinkan kamera ya, Nah, baru ada lab belakang. di belakang. Yang sekarang jadi kelas apa itu kalau nggak salah tuh ada. Yang di antara Di antara tiang lantai 2. kelas lantai 2 itu. yang di tengah-tengah. Itu di situ. Nah, di situ yang agak lama ya. Lama. Yang agak lama. Baru pindah ke sini Bu. Baru pindah ke sini. Ya. Sini berapa tahun? Sini dari 2015 kayak 16. Lumayan. 5 tahunan ya. Oh. Kalau di sana sekitar Lupa. 2010. 2010 Iya. sampai ya hampir 50-50 sama yang 50-50. sekarang di sini. Jadi Bu berapa tahun sudah Bu DKV ini dari awal mulanya SMK nih berdirinya sudah bisa sampai sekarang ya? 2009, Yang suka matematika itu. 2021, hitung aja Berdirinya 12 lah. 2008. Berdirinya dari berapa Bu? 2008 ya? Ya. 2008 pertengahan. Pertengahan. Ya hitung aja Ya 2008. 13 tahun lah. Pas podcast ke-13. Oh iya, jodoh. Senang angka 13. Ya, baiklah. Gaji ke-13. DKP. Itu enak didengar tapi belum dapat. Lanjut. Tapi jurusan DKP ini termasuk jurusan lama di sini Kak Bu? Jurusan Enggak. Enggak lah, kan baru 2008. Masih SMK ini berdiri 2000 berapa Bu? dari 94. 94. Wih, lama banget. Lama. Kamu lahir tahun berapa? 2005 Bu. Ah. Masih 2005. Masih pik. Apa itu? Kita sudah sekolah. Oh tahun 94. Itu berarti awal di sini jurusannya apa Bu? Kayu. Kayu. Oh, kayu paling lama. Kayu berarti. aja. Satu. Paling Satu. berarti kayu yang guru-guru lama tuh. Heeh. Betul. Kayu, baru kayu tekstil. Tekstil waktu ibu masuk. Baru Tahun- ada kayu tekstil logam kah duluan? Tahun 98 itu ada tekstil. Iya kah? Terus habis itu keramik sama logam tuh, Bang? Nah, itu lagi kuliah. Jadi Udah nggak tahu ya? Heeh. Oh, berarti Kalau DKV itu barangannya ya tadi Bu Ena sudah nyebutkan kantor sama hotel. Oh, berarti itu baru aja hotel sama perkantoran DKV. Ya sama juga hotel sama kantor pun masih perlengkapan seadanya waktu itu sama-sama berjuang. Makanya lain kali undang juga tuh kaprodi hotel, Bisa, kaprodi coba-coba kantor. nanti. Jadi kan lumayan nih nyariakan job kalian sambil Ketahuan. catat-catakan bagian makelar. Oh ya Bu, ini kan pada masa Covid nih Bu, bisa memberi cara nggak Bu agar kayak anak-anak nih
supaya lebih Supaya lebih inisiatif, paham. lebih paham, belajar sendiri. Belajar sendiri inisiatif Biasa kan kesalahan. jurusan DKP ini kan perlu inisiatif yang tinggi apalagi pada musim-musim seperti ini Bu. Nah ada nggak Bu caranya nih agar anak-anak yang Malas belajar. jadi Kayak siapa? kayak Siapa saya dia? Kayak saya, oh kayak kamu. kayak kita Oh, ada. ada nggak Bu tipsnya caranya nih Bu? Kalau dari ibu sering-sering main ke lab. Mengkelep lah. Bu. Kan PC ada, bisa tanya-tanya sama temennya. Dijelaskan tuh Bu main ke lab ngapain. Ah, jangan main ada game lah sih. Takutnya tuh cuma nyuci piring sama Ada PC. Oh, ada PC ya. Iya, Diapain, Bu? dinyalain. Oh, dinyalain. Tunggu nyala, sabar. Berproses. Proses. Semua ada prosesnya. Iya, luding, biar orang. Jerudang. Ya bukan main aja gitu. Artinya Paham lah bahasa guru. kesempatan dipakai, waktu dipakai belajar di situ kan banyak aja. Untuk di lab kan orangnya ada aja, walaupun nggak semua. Kalau semua malah bahaya kan, karena memang dibatasi. Masih. Ya mudah-mudahan Januari bisa PTM ya. Bisa PTM. PTM, amin. Ya Allah, amin PTM. Kami yang kelas 2 sudah menunggu. Sudah setahun kami di rumah aja, woy. Seragam sudah dijahit belum? Oh, udah, Oh, udah, sudah, aman. alhamdulillah. Masih cukup. Sudah besar, makin besar. Aku sudah agak besar. Soalnya nggak hanya gurunya aja yang terkena nuklir, kayaknya siswa-siswanya juga terkena nuklir. Soalnya semua. nggak ngapa-ngapain di Efek rumah. pandemi, iya. Kalau dari BK Bu, ada nggak Kalau tipsnya, Bu? dari ibu tuh lebih sisi pribadinya kembali sih ya, karena inisiatif itu tadi ya berasal dari orang itu gitu. Ketika orang itu tidak ada jiwa itu, biar kita paksa sampai elek pun nggak bakal. Ini contohnya aja nih, nah, kamu sekelas ada berapa orang? Ada 40. 40. Yang sering kesini berapa orang? Paling berapa 12 yang Itu. Orang Itu. pilihan. Orang-orang terpilih. Jadi aku kan terpilih itu ya. Bangga. Ya nggak tahu sih siapa yang tapi yang jelas dari 40 itu kan 12 nih yang sering kesini katakanlah. Dari 12 itu kan berbeda juga nih dapatnya pengalaman, Nah, ya iya, kan? betul. Nah, entah yang kesini cuma lihat habis itu Kebun pulang ada juga. Ada. Kan nggak sama. Iya, kan Ada beda dari juga. 12 nih Betul, seleksi lagi kan? Seleksi lagi. Nah, nggak semuanya juga sama. Jadi intinya ke siapa? Kembali ke siapa? masing-masing. Masing-masing, Bu. Masing-masing. Jadi walaupun Ibu Ena sama Ibu Eka ngasih kiat-kiat seperti apapun nggak akan mempan kalau dari pribadinya tidak ada semangat atau motivasi. Intinya balik ke anaknya masing-masing. Begono. Begono. Ya, kesan dan pesan. Bu. ya apa? Yang pesan-pesan pesan moral pokoknya- untuk anak-anak DKP kan. Oh, kalau Pang yang pesan sebelumnya nasi langsung- sop sama Papa Pi enggak? Bisa aja. Oh, boleh lagi. Habis ini. Habis ini Bu. Habis ini. Laper, Bu. Apa buan dulu, Bu? Biasa pesan nggak, umur. Bu? Apa ya? Menghormati lah. Kesan ya, Ibu sangat menghormati loh sama beliau ini. Sangat. Masa? Ya, itu tadi masalah umur. Ya, baiklah. Apa ya? Kalau kesan Pesan dan kesan. Atau pesan. Kesannya tentang apa ini? Kesan dan pesan untuk apa? Untuk murid-murid DKP ke depannya Oh, murid-murid DKP. ke depannya. Harapan berarti ya. Ya, ya harapan. harapan. Harapannya semoga bisa apa ya, mengikuti perkembangan. Ya kan sekarang dunianya digital semua ya kan. Medsos sangat gencar-gencarnya. Ya pergunakanlah medsos dengan baik. Di situ bisa melihat-lihat karya orang lain, lalu bisa mencoba untuk bikin sendiri portofolio secara digital ya kan. Karena kalau kita misalnya target dalam 1 minggu harus bikin karya gitu, nanti diupload di misalnya IG spesial karya kita. Nah, itu akhirnya akan terpacu. Nanti juga kan misalnya setahun berlalu itu kan kelihatan nanti. Oh, waktu Perubahan, ya. awal-awal Nah. elek banget. Bukan elek ya, itu namanya proses. Iya, proses. Misalnya Lebih simple nggak banget. bagus. Ya, warna Semakin tabrak bagus, makin sini bagus. gitu. Ini garis nggak jelas gitu Iya. kan. Nah, begitu setahun kemudian udah bisa lihat, oh ternyata perkembanganku seperti ini. Ya, Alhamdulillah. mudah-mudahan dari situlah bisa memacu untuk bisa rajin untuk membuat karya gitu. Kalau Ibu Eka gimana? Kalau Ibu pesan kalau kesannya alhamdulillah DKV
sudah berkembang dan berproses semakin tinggi ya. Semakin banyak perubahan dan semakin banyak ide-ide baru karena banyaknya juga tenaga pengajar atau guru yang baru sangat memberi warna gitu ya sama DKV. Jadi memang kalau kami dulu berdua itu cuma warna mungkin biru sama hijau. Karena Bu Ekna sukanya biru, Ibu hijau. Kembali datang guru-guru yang lain baik Bu Intan, Pak Denny sama Bu Kiki. Tambah lagi dulu Pak Supra, Pak Diko ya. Itu tuh sangat memberi warna gitu. Kalau untuk kesannya untuk DKV gitu, alhamdulillah prosesnya pun ini bakal mungkin terus berproses sampai nanti gitu ya. Tapi kalau untuk pesan, kalau untuk anak-anak, menurut Ibu ini sih apa ya? Jadi nah bingung kan ngeblank. Saya kurang makan kayaknya. Asupan nutrisi kurang. Faktor lapar ini jadi. Asupan nutrisinya kurang. Enggak sih, kalau untuk pesan gini aja. Kalian belajar tidak hanya di sekolah. Jadi pelajaran kalian itu di luar pun itu pembelajaran bagi kalian ya. Di lab belajar, di luar lab juga belajar gitu ya. Jadi semua baik kalian maupun guru-guru itu adalah semua proses belajar. Dan belajar itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal umur. Nah, jadi kalian yang mumpung masih muda, nih Bu Sambat kan mudanya. Masih muda ya, umur Alhamdulillah. Iya. Enggak, sudah Bu. Jadi kalian yang masih muda ini kesempatannya masih besar gitu ya. Kesempatan kalian untuk meraih apa yang kalian inginkan itu kan masih besar. Jadi itu tadi banyak belajar, baik itu yang formal di sekolah maupun yang non formal di luar. Cuma satu lagi yang paling Ibu garis bawahi dari generasi kalian yang sekarang kan ini beda nih dengan generasi old. Pak Ari kan lagunya aja sudah beda kan. Kalau generasi kalian ini yang sangat harus Ibu garis bawahi adalah adab dan akhlak. Karena ini sangat mulai krisis ya kan. Itu aja. Jadi sepintar apapun kalian, sebagus apapun kalian, sekreatif apapun kalian, kalau adab tidak kalian jaga, maka kalian bakal dipandang sebelah mata oleh orang. Bahkan perusahaan yang mungkin kalian incar nanti. Itu aja. sangat Udah termasuk pesan itu kan ya? Itu kan ya teman-teman apa? Pesan dan kesan dari Ibu Eka dan Bu Ena. Nah, diambil hikmahnya, dari pesan dan kesan terus cerita, dan kita dengar tadi sudah sejarah dari Ibu Ena, Ibu Eka, sejarah berdirinya DKP di sekolah SMK ya. Apalagi Mungkin sekian aja dulu ya. Nih habis buahannya. Harusnya tuh kalau sejarah itu sudah mengenal tanggal, bulan. Kan kalian kalau sejarah tuh tanggal, bulan disebutkan kan ya. Tadi nggak tanya. 2009 Cuma tahun. Kalau harinya, jamnya, bulan, jam. enggak ya. Ya nggak apa-apa sih, dimaafkan. Ya, Lanjut. benar lagi. Ulang lagi. Blank dulu. Atau kami yang nutup nih. Ya mungkin sekian saya dari Kira Podcast episode 13. Ya. Jangan lupa Like, comment dan subscribe. Dan jangan lupa Di follow kalau mau ikuti jejak Ibu Eka dan Bu Ena di Instagram. Gini Bu. Gini. Nanti diedit. Oh, Ibu nggak punya Instagram. Iya. Oh iya. Nggak deso. Ini Bu Ena aja. Lewat sini. lewat Bu sini Ena aja. Nanti kalau mau tanya lah Bu Ena aja. Oh iya. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah.